ya. Oke, nah hari ini saya akan men-sharing-kan tentang peluang bisnis yang sangat luar biasa. Nah, di mana hari ini di masa-masa pandemi seperti ini, bahkan banyak peluang yang mungkin ini ya mulai turun dan sebagainya. Tapi perusahaan yang akan saya sharing-kan hari ini bukannya malah turun, tapi malah mengalami peningkatan omset yang sangat luar biasa. Dan juga perusahaan yang akan saya sharing-kan ini bahkan hari ini sudah bisa melewati masa krisis dari pandemi. Kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan saya segera sharing-kan ya peluang bisnisnya. Nah, ini. Sebentar, saya akan tayangkan slide-nya. Oke. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Nah, memang kalau di HDI kita selalu membiasakan untuk mengucapkan selamat pagi ya, karena itu membuat kita menjadi semakin lebih semangat lagi. Nah, ini ya rekan-rekan perusahaan yang sedang saya pribadi geluti ya, yaitu perusahaan bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia atau biasa orang menyebutnya dengan High Desert gitu. Nah, perusahaan kita sendiri HDI ini berpusatnya itu di Phoenix, Arizona dan sudah menyebar di Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan bahkan di Indonesia sendiri itu sudah menyebar hingga 150 kota di Indonesia. Nah, pusat kita di Jakarta. Kayak gitu. Jadi ekspansi kita itu sangat amat mudah sekali. Nah, lalu kenapa sih kok saya pribadi itu sangat mempercayai produk-produk perlebahan? Ya, karena produk-produk perlebahan itu sendiri sudah ada dalam ini ya 5 agama, 4 kitab dari 5 agama di Indonesia, yaitu ada di Al-Quran, ada di Alkitab, lalu ada di Tripitaka, Weda. Nah, ini yang lengkap bahkan ada di Al-Quran ya, tertulis dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, ini bahkan istilahnya itu udah ada sejak ribuan tahun yang lalu kita berusaha untuk kan bahwa madu itu baik. Semua orang tahu bahwa madu itu memang baik. Kayak gitu. Lalu ini yang notifikasi yang ada pada produk-produk di High Desert. Nah, jadi ada ISO, lalu Mark of Quality, APLI, Badan POM, halal. Jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman juga yang beragama Muslim, itu aman banget. Dan juga kita masuk yang namanya MIMS atau Jurnal Kedokteran, seperti itu. Nah, lalu ini ada yang namanya Sisipon Company, yaitu pelopor bidang produksi produk perlebahan berkualitas di seluruh dunia. Nah, dan juga produk kita itu bahkan sudah direkomendasikan oleh 3 generasi presiden. Jadi membuktikan bahwa produk kita ini bukan sebuah produk yang sembarangan ya. Kalau misalnya sampai dikonsumsi sama presiden ini kan berarti nggak main-main. Lalu juga ada namanya makanan pendamping atlet ya untuk 3 negara. Jadi ada untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, ini menandakan bahwa produk suplemen kita ini tidak menyebabkan ketergantungan. Nah, ini adalah produk-produk yang ada di High Desert, main produk ya atau produk utama. Jadi ada yang namanya Bipolen. Nah, kalau saya teman-teman ini dengar Bipolen, apa sih Bipolen itu? Bipolen itu adalah serbuk sari bunga jantan ya, dan dengar-dengar polen ini nutrisi terlengkap kedua loh di dunia. Lalu nomor satunya apa nih gitu? Nomor satunya adalah ASI. Nah, tapi kan kalau kita ini sudah dewasa, ya kita nggak mungkin ya terus-terusan yang namanya itu minum ASI gitu. Pasti kan kita juga butuh nutrisi lebih gitu. Nah, itu kita bisa dapat dari Pollen SG. Dan juga ada versi untuk anak-anaknya yaitu Honeybee Pollen ya. Honeybee Pollen ini yang pollen untuk anak-anak. Lalu ada yang namanya Royal Jelly. Royal Jelly ini bagus banget buat regenerasi sel, hormonal, saraf. Nah, dia ini berasal dari kelenjarnya lebah.
seperti itu. Dan bagus banget buat awet muda supaya kulit semakin kencang, glowing gitu ya, dan rambut kuku ini pertumbuhannya maksimal. Lalu ada yang namanya Bipropolis. Nah, Bipropolis sendiri ini adalah air liur lebah. Dia ini bagus banget untuk antioksidan, antibody, dan sebagainya. Dan juga ada namanya Clover Honey. Clover Honey ini ya kalau misalnya bicara tentang HDI, biasanya orang-orang tuh paling akrab sama yang namanya Clover Honey. Apa sih bedanya Clover Honey ini sama madu-madu yang di luaran? Nah, madu kita yang pertama itu untuk kadar air itu 17%. Biasanya kan madu-madu di pasaran mungkin range 20% ke atas untuk kadar air ya, jadi cair gitu. Nah, dan madu kita ini dari bunga clover. Nah, kita bisa mengetahui sendiri bahwa bunga clover ini termasuk salah satu bunga dengan nutrisi terbaik juga pastinya. Jadi fungsinya madu kita ini banyak banget. Salah satunya untuk imunitas dan juga bahkan bisa untuk maskeran wajah ya, kayak gitu. Nah, dan juga ini ada yang namanya gabungan dari 3 produk yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu pollen, propolis, dan royal jelly. Itu kita gabungkan di ini ya, Kids Tree itu untuk anak-anak, ada 3 kandungan tersebut. Lalu ada Dynamic Tree untuk remaja, dan juga ini ada Dynamic Tree dengan tambahan lain seperti enzim mineral, itu untuk pencernaan, glukosamin sulfat untuk persendian, dan saw palmetto untuk prostat. Oke. Dan ini ada untuk produk-produk sehari-hari, yaitu kita bisa lihat di sini ada facial wash, lalu ada shampoo, conditioner, serum gitu ya, untuk kesehatan rambut gitu, dan juga ada aloe propolis cream atau biasa kita akrab sebutnya itu APC. Nah, dia ini untuk pengganti P3K alami, dan juga ada Botanic toothpaste atau pasta gigi kesehatan. Dan juga ada namanya hand body lotion. Nah, ini enak banget rekan-rekan. Jadi saya sendiri sudah sering sekali menggunakan. Dia ini tidak lengket sama sekali. Lalu ada namanya Royal Shower Gel atau shampoo. Nah, ini produk-produk kecantikan kita, yaitu untuk kita punya produk kecantikan berbahan dasar premium ya. Dan kita punya 2 seri, yaitu seri V-Line dan seri V-Line. Seri V-Line kita ini untuk kulit yang cenderung normal to oily, jadi lebih ke berminyak. Tapi kalau misalnya untuk yang kulit kering, kita rekomendasikan untuk menggunakan yang seri V-Line. Nah, lalu ini juga ada produk yang namanya SS Cream. Nah, SS Cream ini bagus banget yaitu dia itu 4 in 1. Ada SPF-nya, dia itu bisa sebagai foundation, bahkan di dalamnya juga ada skincare-nya. Kayak gitu. Nah, ini juga ada produk-produk bestseller lainnya seperti Propoelik. Kalau tadi ada namanya Propolis, yang ini Propoelik itu sarinya. Jadi kalau tadi itu jeruk, propolisnya, Propoeliknya ini sari jeruk. Gitu. Nah, jadi 3 kali booster lebih kuat ya. Jadi biasanya digunakan untuk kalau misalnya ini kita terserang penyakit, itu akan jauh kembalinya itu lebih cepat. Nah, juga di hari-hari masa pandemi kan kita nih butuh booster yang lebih tinggi lagi. Nah, kita bisa menggunakan Propoelik. Lalu ada Propoelik Plus, bedanya itu ada di 3 jamur yang ada di Propoelik Plus. Jadi ada jamur rise, shiitake, dan maitake itu terkandung di dalam Propoelik Plus. Lalu ada namanya Biskin BB Cream. Nah, Biskin BB Cream ini ya, jadi kayak semacam SS Cream juga, tapi dia ini lebih kandungan SPF-nya lebih rendah. Dan juga ada yang namanya B Ultra. Nah, B Ultra ini untuk vitalitas pria. Nah, dan bahan-bahan yang digunakan ini benar-benar alami. Lalu ada namanya Trimi. Trimi ini untuk diet dan kolesterol ya. Jadi membuang lemak-lemak jahat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Lalu ada namanya Prolis untuk istilahnya itu untuk tenggorokan, dan Eftek ini pemurni air berbahan dasar berteknologi Jepang ya, kayak gitu. Jadi bagus banget karena kita secara kita ketahui bahwa negara Jepang ini yang paling sering mengalami gempa bumi ya, kalau didengar-dengar gitu. Jadi dia ini secara kayak teknologi air ini sangat canggih banget. Nah, ini ada paket-paket yang sangat luar biasa yang spesial banget buat rekan-rekan yang mungkin belum bergabung. Saya sarankan untuk langsung mencoba dari paket-paket produk isi starter kita karena langsung mendapatkan berbagai bonus dan juga hadiah produk. Contoh nih yang pertama ada 4 Star Pack. Ini
bagus banget buat satu keluarga. Jadi sudah ada madu, polen, propolis, royal jelly, kids tree dan lain sebagainya itu hanya dengan harga Rp1.688.000. Bahkan bulan ini ada promo ya. Nah, terus juga ada Propo Elite Power Pack, ada Ultraman Pack, nah kolesterol buster pack. Nah kalau misalnya yang Propo Elite Power Pack ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang istilahnya itu sedang pemulihan dari masa sakit. Ultraman Pack ini biasanya untuk ini ya pria ya kayak gitu. Jadi mungkin yang mengalami kendala seperti seksualitas dan lain sebagainya. Dan juga ini kolesterol buster pack ini untuk orang-orang yang mengalami gejala kolesterol gitu ya. Dan Biskin Easy Starter ini setiap kali pembelanjaan Biskin 300 poin atau kurang lebih setara 1,6 juta akan mendapatkan satu hadiah es krim. Oke, sebelum saya men-sharing-kan sebuah bisnisnya dari Hadiser, izinkan saya men-sharing-kan sedikit ya tentang cerita saya pribadi loh. Ya, jadi saya akan men-sharing-kan cerita saya secara sederhana, kenapa sih kok saya ini mau menjalankan di bisnis High Dessert gitu ya. Nah, karena pada banyak orang termasuk saya itu dulunya mengalami hal semacam ini. Jadi di mana saya tuh memiliki lingkaran keinginan yang begitu banyak, namun memiliki kendala dalam lingkaran pendapatan saya. Nah, contoh nih, walaupun saya ini seorang perempuan, saya ini juga ingin memiliki yang namanya itu rumah pribadi. Nah, saya keingat waktu saya baru awal fresh graduate, waktu lulus dari kuliah gitu ya, eee, saya berpikir loh kalau misalnya nih, saya tanya nih sama teman saya yang baru aja, lolos gitu ya dari kuliah gitu ya. Nah, ini, income-nya berapa gitu kan, saya inceng-inceng gitu kan, oke. Nah, terus saya tuh sempat itu, menghitung gitu ya, kira-kira nih, eee dapatnya teman saya gitu ya, otomatis kan kurang lebih sama nih kalau sama-sama baru keluar dari kuliah gitu. Ya kurang lebih, kalau di UMR Surabaya anggaplah 5 juta paling tinggi gitu ya. Nah, kalau saya bisa berpenghasilan 5 juta per bulan dan saya harus masih memenuhi kayak keseharian saya tiap bulan ada makan, ada tempat tinggal, operasional, dan lain sebagainya, itu mungkin mentok-mentok itu biasanya sih pasti habis ya. Tapi kalau kita ibaratkan kita ini ngirit gitu, mungkin bisa nabung 500 sampai 1 juta gitu ya per bulannya. Nah, kira-kira kalau misalnya saya mau beli rumah, saya cek rumah-rumah di Surabaya, yang sederhana aja harganya itu bisa sampai 2 miliar gitu, yang sederhana gitu, dan itu nggak tengah kota dan masih tanpa furniture gitu ya. Nah, terus saya berpikir, "Waduh, kalau saya cuma bisa nabung 1 juta per bulan, kira-kira berapa lama saya bisa beli rumah impian saya ya kira-kira?" Saya hitung-hitung-hitung, singkat cerita saya menemukan itu bisa sampai 50 tahun gitu ya, saya baru bisa bayar DP-nya aja, DP rumah. Dari situ saya mulai mencoret keinginan saya, wah kayaknya nggak mungkin nih ya bisa beli rumah gitu. Lalu mobil, sama halnya seperti rumah ya, juga memerlukan biaya yang cukup besar. Lalu pendidikan, tentunya nanti saya pribadi pun pasti kan akan berkeluarga gitu ya pastinya dan bakal memiliki anak walaupun sekarang belum gitu ya, tapi kan akan memiliki anak gitu nantinya. Dan hari ini kalau saya berkaca dari pendidikan saya pribadi, itu aja udah cukup sangat tinggi banget pendidikan biaya pendidikan. Waktu saya ini SMA, itu aja masuk angka untuk SPP per bulan itu sudah masuk angka 1 jutaan gitu. Nah, saya berpikir kira-kira nanti anak saya harus bayar berapa ya tiap bulan? Nah, ini kan kayaknya kok nggak mungkin dengan penghasilan yang saya dapatkan dan juga jalan-jalan. Nah, tentunya di umur saya yang hari ini 23 tahun, saya juga ingin nih, wah kok kok rasanya dari dulu nih saya terus ya yang dibahagiakan sama orang tua. Lah, kapan waktunya saya membahagiakan kembali ke orang tua? Nah, dengan cara saya juga ingin nih mengajak orang tua saya jalan-jalan dan saya tuh pinginnya ngajak jalan-jalannya ya nggak ini ya kalau bisa yang ya ke luar negeri pakai uang saya pribadi gitu ya, jangan sampai kayak, kalau saya sih prinsipnya jangan sampai cuma bisa ngajak jalan-jalan misalnya ke Triates gitu ya, kok itu jangan sampai gitu ya istilahnya. Jadi dari situ saya mulai mikir, wah ini impian saya tuh besar banget ya, jadi kayak banyak banget dan ini secara nominal angka itu tinggi banget. Nah, kira-kira kalau saya hanya mengandalkan kayak penghasilan biasa-biasa saya aja itu kayaknya kok nggak cukup ya. Sampai suatu titik ada seseorang teman saya yang menyadarkan saya, beliau itu bilang seperti ini, "Loh Intan,
kenapa kok kamu hanya berfokus sama, eee, impian-impian kamu? Maksudnya itu kayak kamu kok coret-coret impian kamu. Kenapa kok kamu nggak memperbesar aja lingkaran pendapatan kamu? Sejenak saya berpikir, "Iya ya, kan lingkaran pendapatan ini kan bisa diperbesar ya." Masuk akal gitu ya istilahnya ya. Akhirnya saya berpikir untuk memperbesar lingkaran pendapatan. Pertanyaannya sekarang gimana nih cara memperbesar lingkaran pendapatan gitu kan. Nah, terus saya menemui berbagai hal ya, cara untuk istilahnya itu meningkatkan lingkaran pendapatan. Yang pertama, saya bisa mencari nih mungkin pekerjaan yang memiliki gaji lebih tinggi. Pertanyaannya teman-teman, hari ini saya sendiri kan punya banyak teman yang fresh graduate ya. Ya mohon maaf saya mendapatkan banyak kabar bahwa teman-teman saya itu bahkan teman saya sendiri tuh banyak banget yang di-PHK. Apalagi di kondisi hari ini ya, maksudnya kayak untuk, cari kerjaan aja cukup sulit, apalagi kita mau cari kerjaan dengan gaji lebih tinggi. Jangan-jangan kita diminta sekolah lagi gitu ya. Dan, eee, istilahnya itu kalau saya berpikir yang uang kemarin yang saya disekolahkan sama orang tua aja belum kembali gitu ya. Masa iya saya udah, harus keluarin lagi gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu kerja double shift. Kerja double shift kalau kerjaan itu serupa, menurut saya sih kurang worth it, menurut saya pribadi ya, karena capeknya dapat, tapi istilahnya itu secara penghasilan itu nggak terlalu dapat gitu ya istilahnya. Jadi dari situ saya berpikir, wah ini kayaknya kurang kurang worth it lah ya kalau misalnya saya, kerja double shift gitu. Lalu ada juga kerjasama atau partnership. Hari ini partnership bermodal membangun sebuah usaha dengan modal 2 orang, itu menurut saya sudah sangat ditinggalkan ya. Karena ini berkaca dari pengalaman pribadi juga, istilahnya tuh banyak teman-teman juga yang mengalami rata-rata semua seperti ini sih. Jadi, karena mungkin secara kayak pengetahuan bisnis belum siap, hanya bermodal uang, lalu kerjasama, lalu terjadi bentrok lah akhirnya dan terjadi perpecahan, dan ini sudah mulai banyak sekali ditinggalkan. Nah, yang terakhir juga ada yang namanya berwirausaha sendiri nih, kan tetap nih kita bisa usaha sendiri kan, gitu, mungkin usaha kecil-kecilan. Oke, nah namun setiap kali kita berusaha sendiri, kita juga perlu yang namanya itu, ini ya, studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis tuh gimana? Jadi studi kelayakan bisnis kita juga harus lihat dong kalau misalnya kita nih mau membangun sebuah usaha. Sederhana aja deh, kalau kita nih membangun usaha sendiri, kira-kira kita pasti perlu yang namanya modal, bener nggak? Bener banget, karena saya sendiri pernah mengalami ya, usaha kecil-kecilan hanya buat kayak untuk, apa tuh namanya, souvenir-souvenir gitu aja itu cukup ya masuk angka, modalnya sudah lumayan ya kayak gitu. Jadi, apalagi kalau misalnya nih saya mau buat kayak sederhana, depot pangsit mie nih misalnya, sewa tempatnya berapa? Wah, udah puluhan juta sendiri nih gitu ya. Terus stok barangnya nggak mungkin kan, tiba-tiba nih misalnya ada orang mau beli makan terus kita bilang, "Oh sebentar Kak, PO dulu ya makan pangsit mie-nya besok." Ya, eee, gubrak gitu ya istilahnya, orang nggak jadi beli gitu. Lalu ada namanya fasilitas, terus ada gaji pegawai. Tadi kalau misalnya saya bekerja sebagai pegawai aja kan saya dapat gaji nih. Nah, kira-kira kalau saya buka usaha sendiri terus saya punya pegawai, berarti kan tiap bulan saya harus mengeluarkan gaji. Dan nggak main-main ya angka gaji ya, lumayan banget. UMR misalnya 5 juta, kalau saya punya 2 pegawai aja sudah pasti saya mengeluarkan 10 juta tiap bulan. Nah, terus kayak pengadaan dan pemasaran produknya juga, itu kan hari ini kalau kalau nggak dipasarkan ya susah ya di zaman sekarang. Lalu sistem manajemennya juga harus ada, dan lain-lain. Kalau saya bilang sih resikonya tinggi banget. Kenapa? Karena berbanding lurus dengan modalnya yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya, kita bangun usaha sendiri yang misalnya kita sewa tempat dan sebagainya, itu otomatis kita keluar uang tuh pasti banyak banget. Dan itu kan kalau gagal bukan hanya uang modalnya aja yang hilang ya, mungkin kalau yang sudah pernah pengalaman bisnis bisa-bisa sampai uang pribadi pun terenggut gitu ya, kayak gitu. Nah, sampai suatu titik saya tuh berkhayal, sebenarnya tuh ada nggak sih bisnis yang modalnya tuh minim? Berarti otomatis resikonya minim dong, lalu potensinya tetap besar, dan waktunya bebas, ekspansinya gampang, tidak perlu pendidikan atau pengalaman tertentu, sistemnya udah ada, dan peluangnya tetap besar. Nah, ada nggak sih kira-kira peluang bisnis semacam itu? Ada atau enggak nih menurut rekan-rekan yang ada di ruangan ini? Nah, pasti punya jawaban bermacam-macam ya. Nah, jawabannya adalah ada.
Namanya itu network marketing. Network marketing adalah salah satu bisnis terbaik yang pernah saya temui sepanjang saya hidup ya. Ini real testimoni dari saya karena saya juga melihat hari ini belum banyak orang yang mengetahui tentang fakta-fakta network marketing. Kita bisa cek, sorry, kita bisa cek di buku ini ya, ada dari berpikir dan menjadi sukses. Itu dikatakan bahwa 20% orang menjadi jutawan itu melalui pemasaran jaringan. Nah, ini bukan saya ya yang ngomong ya, tapi ini bahkan bukunya kalau kita cari di toko-toko buku itu ada ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga di seperti Success Magazine mengatakan dari 50 orang terkaya Amerika, 9 orang diantaranya itu lahir dari network marketing. Nah, ini juga jargonnya yang saya sering banget baca dari berbagai buku, yaitu mengatakan orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, orang-orang lain mencari pekerjaan. Nah, terus di sini bahkan dikatakan 3 jenis sistem bisnis yang umum dipakai, ini dikutip dari buku juga, itu yang pertama itu mengembangkan sistem sendiri. Hari ini tanda petik kalau kita ini pengen menghasilkan dengan angka yang besar, kita bisa melalui 3 cara ini. Yang pertama mengembangkan sistem sendiri. Kita mengembangkan sistem sendiri itu seperti apa? Contoh sederhana yang paling terkenal ya hari ini tuh seperti Grab dan Gojek. Nah, tapi kalau kita mau buat seperti Grab dan Gojek ya kita harus siap ya, siap berapa tahun ya. Kalau kita lihat ceritanya yang punya itu kan sampai bertahun-tahun ya, hampir 10 tahun ya. Kayak merintisnya gitu lama ya, cukup cukup lama gitu. Tapi hari ini kita bisa lihat Grab benar-benar besar banget ya dan kalau saya lihat dibandingkan taksi konvensional yang menggunakan modal, bahkan hari ini Grab lebih menguasai kayak gitu. Istilahnya hari ini Grab bahkan itu menggunakan mobil atau armada dari drivernya sendiri. Nah, ini yang disebut kayak salah satu contoh bisnis milenial ya, bisnis zaman sekarang yang sifatnya itu OPM atau other people money. Jadi tidak menggunakan uang dari pengusaha itu sendiri, melainkan meminimalisir dengan cara apa? Ya bekerja sama ya as a partner. Nah, lalu bisnis waralaba atau franchise ya, paling paling umum itu disebut dengan franchise. Nah, kalau franchise itu juga oke banget, akan tetapi secara modal itu cukup tinggi. Hari ini mungkin teman-teman tahu yang namanya labelnya M itu ya, terkenal banget tuh. Pasti teman-teman di sini pasti suka yang namanya kentangnya, terus burgernya gitu ya, atau kita sebut McDonald gitu ya. Nah, tapi kalau kita nih mau franchise labelnya aja belum tempatnya nih, itu udah miliaran ya rekan-rekan kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah pemasaran jaringan atau network marketing. Nah, inilah yang menurut saya sangat worth it untuk dijalankan oleh semua orang gitu. Bahkan ini sudah masuk di majalah Warta Ekonomi mengatakan profesi termahal di tahun 2000-2001 itu 100 sampai 200 juta per bulan ada di distributor MLM. Loh, Intan itu kan tahun 2000 yang terupdate berapa nih gitu. Wah, yang terupdate hari ini sudah dibacakan sama mentor kita ya, top leader kita sudah mencapai angka 7 miliar per bulan, teman-teman. Passive income ya. Nah, dan juga bahkan multi level sudah masuk di berbagai universitas seperti Utah Valley State College, University of Illinois at Chicago dan sebagainya menjadi mata kuliah. Nah, oke. Terus kalau misalnya nih, hari ini kan banyak banget ya rekan-rekan. Wah, mungkin ada multi level gitu ya, kayak berbagai multi level bermunculan gitu ya. Wah, ini menawarkan hasil-hasil yang terbaik, menawarkan yang besar-besar gitu ya biasanya ya. Nah, kalau saya tipikalnya yang tidak langsung percaya. Kalau saya jujur adalah orang yang tidak langsung percaya sama hasil-hasil yang besar. Saya harus cek dulu rekan-rekan. Multi level adalah atau network marketing adalah salah satu bisnis terbaik yang pernah saya temui sepanjang hidup. Tapi tidak semua multi level itu memiliki standar yang baik. Nah, ini rekan-rekan bisa memahami ya kira-kira. Kita harus cek dari apa aja nih kira-kira. Kita bisa cek dari 4 hal ini. Perusahaan. Pernah nggak sih rekan-rekan ditawarin sebuah multi level yang bahkan perusahaannya aja nggak ada? Nah, misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau di Heidi kita bisa lihat sendiri, kita punya perusahaan dengan 9 lantai ya bahkan ya, di Menteng dan punya 150 cabang. Nah, kurang stabil apa gitu ya kira-kira? Stabil banget dong gitu. Nah,
Lalu kita punya produk yang sangat luar biasa, yaitu produknya tuh unik dan bisa diterima oleh semua kalangan. Dari bayi sampai dewasa, pria maupun wanita. Dan juga, ini juga nggak kalah penting dalam segi bisnis, potensi penghasilannya juga harus besar ya, dan juga adil. Dan bisa diperhitungkan dengan masuk akal. Nah, itu. Dan yang ini terakhir itu yang paling penting juga menurut saya dari perusahaan multi level, harus ada yang namanya pendidikan berjenjang. Dan tidak semua multi level memiliki pendidikan berjenjang. Kebanyakan, saya ini di perusahaan yang saya ini ada pendidikannya apaan? Jangan-jangan cuma diajari cara jualan gitu ya, biasanya itu yang buat orang-orang kadang kecewa gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di Heidisert, kita punya namanya pendidikan berjenjang, bahkan untuk pelatihan karakter, pelatihan leadership, semuanya tuh lengkap banget kayak gitu. Nah, ini ya support system kita yang namanya Billionaires. Nah, ini sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun menghasilkan jutawan dan miliarder-miliarder baru. Support system ini ibarat kata seperti kereta ya. Jadi banyak nih misalnya orang yang udah berhasil di bisnis HDI. Mereka semua itu naik kereta yang namanya Billionaire. Nah, jadi buat kita udah enak, kita nggak perlu misalnya nyari kereta sendiri lah ya, kata simpelnya. Ada keretanya, kita tinggal ikut aja, otomatis kita akan berhasil, kayak gitu. Nah, kereta-keretanya itu banyak banget ya, nanti ada yang namanya 5 training dasar. Nah, itu nanti buat rekan-rekan di sini langsung aja tanya ke upline-upline atau rekan-rekan kerja yang mengundang ya, untuk belajar yang namanya 5 training dasar. Karena dulunya awal saya bergabung, saya merasa bingung, saya merasa bisnis ini gimana sih cara jalannya gitu ya. Terus istilahnya itu tanda petik ya, kayak nakalnya saya tuh menyalahkan upline saya gitu ya. Saya ini nggak diajarin sih, padahal upline saya udah men-sharingkan ya, ini ada di 5 training dasar ini. Nah, akhirnya setelah saya tuh belajar dari 5 training dasar, wah teman-teman, ternyata bisnis ini tuh mudah banget, easy peasy lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, easy banget gitu. Gitu. Nah, ini juga keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan di bisnis Heidisert. Yang pertama, penghasilan tidak terbatas.
dikonsumsi sendiri ada 150 poin. Nah, Anda sudah bisa mendapatkan 5% dari semua orang yang ada di level 1 Anda. Ini ada 10, ada bahkan 100 pun, itu Anda dapat semuanya. Oke. Lalu, misal, ini ya, masuk ke sini, misalnya di sini. Pengen dapat sampai level 3 nih, misalnya di sini di level satunya banyak banget orang gitu ya, terus dikembangkan lagi, masuk ke distribusi level kedua, terus masuk lagi level ketiga. Wah, ini di level 2 saya ini bahkan omsetnya 100 juta nih, di sini 100 juta. Gimana cara dapatnya? Nah, kita bisa lihat syaratnya ya, gimana caranya dapat sampai level ketiga. Nah, itu dengan cara suaranya ngirim. Nah, jadi caranya adalah dengan memenuhi syaratnya. Yang pertama kan kita lihat di sini syarat pertama 300 poin untuk kita sendiri. Ini kurang lebih hanya setara 3 sampai 4 produk ya. Jadi bisa kita konsumsi, bisa kita jual. Dan kita punya 2 rekan kerja yang punya omset 300 poin juga. Jadi ibarat kata kita punya 2 reseller yang bisa menghasilkan 300 poin juga atau setara 3 sampai 4 produk. Nah, contoh di sini ya, 2 orang di sini sama kita, itu kita langsung dapat semua ini sampai 3 level. Karena kita di sini kan kalau misalnya memenuhi syarat ini, kita bisa dapat hak ini. Ya itu kurang lebih ya, rekan-rekan. Nanti untuk selanjutnya itu titik aman pertama itu adalah di sini, di Diamond Leader. Ini sudah bisa dapat infinity ya, jadi dapat sampai semua kedalaman. Nah, nanti untuk detail-detail bisnis plan-nya juga akan ada di digital support kita di Bill YouTube. Nanti boleh juga ditanyakan ke rekan-rekan kerja terdekat ya. Oke. Nah, langsung aja kita lihat ke perencanaan perhitungan keuangannya. Jadi nih, misal nih, kita posisi punya 5 rekan kerja aktif. Nah, kalau kita punya 5 rekan kerja aktif, simpelnya sederhananya supaya mudah dicerna, saya ganti reseller ya. Misalnya kita ini punya 5 reseller. Jika kita jualan sendiri, kita misalnya bisa menghasilkan omset 10 juta. Nah, tapi kalau kita punya 5 rekan kerja atau 5 reseller, masing-masing bisa menghasilkan 10 juta, otomatis omset kita jadi 60 juta. Sama halnya ini, contoh kita punya 5 rekan kerja yang omsetnya 900 ribu. Berarti total omset kita, total omset grup kita kan 4,5 juta. Kita akan dapat 5%-nya. 5%-nya itu 225.000. Loh, kok masih kecil? Iya ya, jangankan di multi level, di bisnis apapun, kalau kita baru punya 5 konsumen ya masih kecil ya. Tapi kita lihat, kalau kita main yang namanya jaringan atau distribusi, dari 5 konsumen itu, secara sistem, mereka nanti akan bisa juga mengajak rekan kerja yang lain juga. Menjadi 25, 125, 625, dan ini kalau kita lihat, sejauh ini potensinya hanya dengan potensi pendapatan Diamond Leader, itu dalam 8 level aja sudah ada potensi 12 miliar 700 sekian ya, 700 juta sekian. Wah, itu kan teori kan gitu ya. Biasalah, apalagi kalau teman-teman saya yang suka mencibir itu ya. Wah, biasalah multi level yang ditawarin duit besar melulu gitu ya. Oke, anggaplah lah ya, namanya sebuah bisnis pasti ada trial error-nya. Tapi kalau kita di konvensional, kira-kira kalau kita di bisnis konvensional, kalau kita gagal 50%, kira-kira menurut rekan-rekan gimana? Kalau teman saya bilangnya udah goncang ya, udah kepek-kepek gini ya. Lalu kalau misalnya nih rugi 90%, ya udah gulung tikar ya kalau di konvensional. Tapi mari kita perhatikan kalau di multi level. Kalau di multi level, kita bahkan istilahnya itu gagal 90%, hanya berhasil 10%. Kita masih punya potensi 1,2 miliar. Wah, masih kebesaran kan? Masih kebesaran. Oke, kita turunin. Misal kita hanya berhasil 1%, kita masih bisa mendapatkan potensi penghasilan 120 juta. Wow, ini benar-benar menarik. Nah, kalau kita lihat dengan modal yang sangat minimal, namun kita bisa mendapatkan potensi yang sangat besar di bisnis ini. Menurut rekan-rekan, layak atau tidak bisnis ini untuk dicoba atau dijalankan? Nah, menurut saya bisnis ini sangat amat layak ya.
layak top jempol lah, 4 jempol kalau saya bilang. Sudah sistemnya disediakan gitu ya, sudah perhitungannya tuh jelas, terus istilahnya tuh media belajarnya dikasih gitu kan ya, udah ibaratnya tuh udah disiapin semua gitu ya. Kalau saya bilang sih bahasa saya tuh kurang layak apa coba layak banget kalau saya pribadi ya, kayak gitu. Nah, terus ini peluang bisnis di Headiser. Juga mungkin di akhir-akhir ini saya sering mendapati pertanyaan dari teman saya itu bilang, "Wah, ini kan bisnis HDI ini kan sudah lama ya dari tahun 94. Kira-kira kalau saya jalan ini saya udah ketinggalan belum ya? Jangan-jangan nih udah nggak ada orang yang bisa ditawarin gitu, banyak banget nih yang join HDI," gitu ya. Oke, daripada kita belajar kita lihat dari opini, better kita lihat dari data ya, lebih valid gitu kan. Oke, tahun 94 enterprise kita itu masih nol, penduduknya 160 juta. Tahun 2018, enterprise-nya itu masih angka 1 juta, penduduknya 265 juta. Kita bisa lihat pertambahannya itu enterprise-nya hanya 1 juta, namun pertambahan penduduknya itu bisa 105 juta. Ini sih kalau saya bilang ya masih banyak banget ya, apalagi kita dengan digital support, kita mau mengerit konsumen sampai dari Sabang sampai Merauke, itu bisa ya, bahkan di luar negeri pun nanti bisa. Jadi, nggak perlu ketakutan yang namanya itu kehilangan pasar. Pasarnya itu masih ada terus dan bergulir terus, seperti itu. Nah, terus juga ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan juga, itu seperti ini. Oke Intan, aku akan join di bisnis kamu asal kamu bisa menjawab satu pertanyaan saya. Oh oke siap gitu ya, pasti kan semangat kan. Oke, oke Tan. Kalau misalnya aku join di bisnis kamu, kamu dapat 5% ya berarti. Wih, benar, benar, benar. Oke, terus upline kamu dapat 5%-nya ya? Oh iya dapat, sip. Upline kamu lagi dapat ya yang atasnya lagi? Oh iya dapat. Lama-lama saya mulai gini. Awalnya saya kan berpikir kayak, wah ini orang pinter nih, berarti berarti paham nih orang gitu ya. Lalu saya lama-lama mulai mikir, kok ditanyain terus ya sampai upline atas-atas sampai akhirnya saya bilang, oke, jadi gini ya, sampai upline atas-atas saya semua itu dapat. Terus teman saya langsung bilang, oke Tan, kalau gitu saya nggak join. Loh kenapa nggak join? Lalu saya tanyakan nih, lalu teman saya jawab, gini ya Tan, kalau misalnya aku join di bisnis, hanya nguntungin kamu aja, aku rela Tan, gitu. Karena kamu temanku. Nah, tapi kalau misalnya itu aku nguntungin yang di atas-atas kamu, buat apa Tan? Orang aku nggak kenal. Ya mending aku tidur aja daripada nguntungin orang-orang di atas kamu. Oke deh. Lalu aku tanya balik nih. Sorry ya, aku mau tanya. Emangnya kalau kamu ini ngerjain apa? Aku toko konveksi. Oke. Loh, terus kamu itu kayak semuanya itu kamu urus sendiri gitu kan? Oh, aku tahu nih, kamu pasti tanya-tanya ke aku, pasti kamu mau ini kan? Tenang kan, semua kerjaanku, semua modal dari aku, untung buat aku, semuanya pun tak pakai sendiri buat keluargaku. Oke. Nah, kalau misalnya kainnya, apa kamu nih buat sendiri gitu ya? Oh ya enggak lah, kalau kain ya aku ngambil toko kain lah kan, ya mana bisa aku buat sendiri gitu. Oke. Terus, eh, pasti kan kalau ibarat kata, kalau kita gambarkan dari toko konveksi, pasti juga yang namanya itu menguntungkan toko kain. Dari toko kain pun kalau ditarik garis itu akan menguntungkan agen kain. Agen kain pun kalau ditarik garis ke pabrik kain ya menguntungkan pabrik kain. Pabrik benang, petani kapas dan sebagainya. Nah, sebenarnya ya rekan-rekan, kalau saya pribadi berpikir bedanya cuma nggak digambar aja gitu ya. Cuma kalau di MLM kan bedanya digambar gitu ya rekan-rekan, jadinya kelihatan. Tapi di mana-mana, kalau saya berpikirnya namanya bisnis ya, bisnis itu akan terjadi kalau kita tuh saling menguntungkan. Jangankan bisnis, misalnya kita kerja ikut orang aja, kira-kira kalau misalnya karyawan sama bos lah, kalau kira-kira karyawannya ini nggak menguntungkan bosnya, misalnya ini kerjanya sorry to say males-malesan, tapi bosnya ini diminta gaji yang tinggi, kira-kira mau nggak bosnya? Oh ya dipecat ya pastinya ya. Oke, satu. Atau dibalik, misalnya bosnya ini ngasih gajinya tuh minim banget, tapi minta karyawannya tuh kerja keras banget gitu. Kira-kira karyawannya mau nggak? Ya enggak ya, bakal resign. Jadi kalau saya berpikir, semua bisnis yang ada di dunia ini akan terjadi jika saling well connected atau saling menguntungkan. Seperti itu. Nah, lalu juga saya tuh sering mendapati pertanyaan semacam ini. MLM ya gitu. Waduh, kayak ditembak. Terus saya bilang,
Oh iya dong MLM. Kenapa? Wah saya nggak mau kalau MLM. Loh kenapa? Ya saya udah pengalaman ya, udah pengalaman pahit ikut MLM. Udah kerja gitu ya, tapi nggak dapat hasil. Awalnya saya langsung percaya rekan-rekan ketemu sama yang orang yang ngomong seperti ini gitu ya. Tapi sekarang enggak lagi. Kenapa? Nah, saya tuh coba lebih teliti rekan-rekan. Kok bisa ya nggak dapat hasil? Sedangkan saya tuh lihat misalnya di bisnis multi level tuh banyak loh yang berhasil. Kok bisa ya? Dan singkat cerita saya coba tanyakan ke teman saya. Sorry ya, aku mau tanya. Kalau boleh tahu kamu ngerjainnya gimana ya? Oh ya, ya ini sih, ya kan namanya part-time ya, mulai nih ya, mulai kelihatan gitu ya. Wah kan part-time kan, ini kan bebas nih saya kerjanya gimana. Eee, iya sih bebas. Oke, eee, lalu kamu ngerjainnya gimana? Ya pas niat sih ya, pas ada kemauan gitu ya. Waduh bahasanya pas ada kemauan gitu ya. Iya, oke, anggaplah 1 minggu 3 sampai 5 jam, saya ambil 5 jam. Sebulan, teman saya ini hanya kerja 20 jam, 6 bulan hanya kerjanya itu 120 jam sebenarnya. Kalau kalau kita bagi sama 8 jam kerja itu hanya 15 hari. Nah, misalnya di cerita ini kan rekan saya itu mendapatkan uang yang senilai 5 juta, itu sudah lumayan gitu ya. Nah, di sini tuh banyak rekan-rekan yang terjebak, istilahnya itu dengan perkataan-perkataan rekan-rekan lain yang mengatakan bahwa di bisnis multi level itu tidak ada hasilnya. Sedangkan kalau saya cek, sama halnya gini ya rekan-rekan, sama seperti orang yang bilang, "Wah saya nggak mau nih buka stand di mall," misalnya di mall kalau di Surabaya itu mall Tunjungan Plaza gitu ya. Loh kenapa? Saya rugi gitu. Nah kan orang harus teliti dulu ya. Loh kok bisa rugi ya? Padahal yang lain buka stand ini kok untung semuanya gitu. Setelah singkat cerita dicari tahu, loh kamu kenapa kok rugi? Kamu buka setiap hari ya? Oh ya enggak. Ya kan kalau saya waktu niat aja gitu ya, jangan-jangan waktu ya kayak waktu waktu Senin saya rada rada galau sih, lagi ada masalah sama pacar gitu misalnya ya. Saya tutup bentar, oke. Selasa saya lagi niat nih, saya buka nih, oke. Rabu saya galau lagi nih, saya tutup lagi. Ya rekan-rekan ya, jangankan di multi level, kira-kira kalau membuka bisnis semacam itu di Tunjungan Plaza, untung nggak teman-teman? Ya rugi ya rekan-rekan. Jadi kayak kalau saya bilang sih ini hal yang umum ya. Di multi level pun kalau kita benar-benar mengerjakan, kita pun toh akan dapat hasil. Seperti itu. Nah, terus ini saya juga melihat orang-orang yang berhasil ya di ID Search ya, banyak banget yang berhasil dari latar belakang berbagai macam, ada dokter, gitu ya, kontraktor, profesional, ibu rumah tangga, PNS, karyawan, eh, apa pengusaha. Nah, ini juga ada S3 ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Ada S3 bahkan di sini. Nah, ini kan berbagai macam latar itu bisa berhasil. Nah, jadi kalau saya ibaratkan, saya melihat di sebuah perkuliahan ya, ada yang cum laude, ada yang drop out. Kira-kira sistemnya jalan nggak menurut rekan-rekan? Jalan ya. Sama seperti di bisnis ID Search atau multi level lah ya. Ada yang gagal, tapi banyak sekali yang berhasil. Kira-kira sistemnya menurut rekan-rekan jalan nggak? Jalan ya. Seperti itu. Nah, jadi di bisnis ini kita hanya akan menemui 3 tipe orang ya. Jadi nggak perlu khawatir akan segera menemui 3 tipe orang ini. Yang pertama, tipe orang yang langsung menolak tanpa alasan. Pokoknya enggak, aku nggak mau join, aku nggak mau melakukan, aku nggak mau semuanya gitu ya. Pokoknya semuanya ditolak gitu ya. Dengan kata lain biasanya kayak males gitu ya istilahnya ya kayak gitu. Yang kedua, yang menunggu bukti. Wah, bentar nih, aku geraknya nanti aja, nunggu ada yang sukses, nunggu tertrigger gitu ya, nunggu siap atau nunggu ini sembuhan nggak ya, jangan-jangan dibohongi, biarin teman saya dulu aja deh jadi tumbal dulu gitu ya. Biasanya yang kayak gini, nyesel, rekan-rekan ini serius, karena temannya udah jadi duluan gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak yaitu adalah tipikal orang yang saya percaya hari ini semua orang yang ada di dalam ruangan ini juga adalah orang tipikal ketiga yang mau menjadi bukti baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan keluarga bahwa membuktikan bisa dan berhasil di bisnis high dessert yang sangat luar biasa ini. Oke, oke rekan-rekan, sekian presentasi dari saya.
selamat bergabung di ID Cert. Jangan lupa rekan-rekan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di ID Cert. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan dari presentasi hari ini, kita di ID Cert sudah punya namanya tuh kereta kesuksesan, yaitu Billionaires, sudah ada di 5 training dasar di Bill YouTube kita, boleh langsung dimanfaatkan. Kenapa? Karena saya sharing sedikit dari pengalaman pribadi saya dulu merasa waktu di awal jalanin bisnis ini sempat bingung gitu ya, dan merasa bahwa bisnis ini gimana ya cara jalannya, kebingungan sendiri gitu. Padahal setelah saya ikutin kayak training-training dasar dan pelatihannya, saya merasa sangat terbantu dan sangat mudah bisnis ini. Oke rekan-rekan, saya percaya dan saya doakan semua rekan-rekan yang ada di dalam ruangan ini akan menjadi calon-calon orang sukses dan istilahnya jutawan-jutawan dan miliarder baru di ID Cert ya. Oke semuanya, go Royal Crown. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di presentasi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan have a nice day.